Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret pengusaha skincare Henny Sagara sebelumnya sempat bergulir di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Kamis 8 Mei 2026 lalu. Dalam dakwaan yang dibacakan, jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa Ferry Marjani diduga memerintahkan Restu Rizky Ramdhani untuk mengumpulkan informasi mengenai Henny Sagara yang kemudian diolah menjadi video manipulatif bermuatan black campaign. Usai persidangan, Henny Sagara yang didampingi suaminya Iwa Wahyudin serta kuasa hukumnya berharap proses hukum berjalan sesuai fakta. Mereka menegaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada kedua terdakwa saja, melainkan harus mengungkap dalang utama di balik kasus ini. Lalu siapakah yang dicurigai oleh Henny Sagara dan Iwa Wahyudin atas dalang di balik semua yang terjadi ini? Henny secara tegas mencurigai bahwa otak di balik aksi ini adalah pihak yang sebelumnya pernah bersengketa hukum dengannya. Dan kami ingin memastikan bahwa jalannya persidangan, terutama pembacaan surat dakwaan, sesuai dengan apa yang menjadi fakta pada saat terjadinya black campaign ini. Yang kedua, kami berharap penegak hukum tidak hanya berhenti di terdakwa yang dua ini saja, tetapi kami berharap dan yakin penegak hukum akan dapat membongkar siapa di balik semua ini, siapa inisiatornya, siapa desainernya, siapa yang mendanainya. Itu insya Allah akan terbongkar semua, karena kalau sekedar hanya dua orang ini saja yang diungkap, mereka hanya pelaku dan yang melaksanakan perintah dari inisiator. Saya kira itu ya. Kalau kecurigaan ada ya, tapi kan biarkan fakta persidangan nanti yang akan berbicara ya. Karena diduga sebenarnya berdasarkan fakta yang kami dengar juga ya, diduga ada bukti petunjuk aliran dana dari seseorang yang secara eksplisit di situ rekeningnya rekening orang tersebut, kemudian ditransfer ke salah satu terdakwa. Boleh Pak disebut nama atau inisialnya? Oh, tidak bisa kita sebutkan di sini ya, nanti biarin mungkin di fakta persidangan mungkin nanti akan terungkap ya. Ya, intinya sedang bermasalah hukum juga dengan saya. Saat ditanya mengenai siapa sosok yang dicurigai, Henny Sagara dengan tegas memberikan sinyal bahwa dalang tersebut adalah orang yang saat ini tengah bersengketa hukum dengannya. Sementara publik mengetahui bahwa suami Henny Sagara sudah melaporkan Dr. Oki Pratama ke Polda Jawa Barat dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE. Lalu benarkah orang yang dimaksud Henny Sagara bahwa yang sedang bermasalah hukum dengannya adalah Dr. Oki yang memang faktanya telah dilaporkan suami Henny Sagara ke Polda Jawa Barat? Lalu bagaimana di pihak Dr. Oki Pratama yang dilaporkan oleh suami Henny Sagara ke Polda Jawa Barat dengan laporan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE menanggapi terkait adanya dugaan aliran dana dari Dr. Oki Pratama kepada salah satu rekening terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap Henny Sagara? Ya harusnya menjadi salah satu saksi, karena bagaimanapun diduga ada bukti aliran dana, itu sudah jelas. Dan yang diduga tersebut sedang bermasalah hukum dengan saya. Malah mungkin ya salah satu pencetus huru hara ini itu gak masuk logika kalau misalnya yang diduga aliran dana itu ada tapi tidak dijadikan saksi, itu aneh. Makanya saya sangat mengawasi proses persidangan ini. Makanya sampai pembacaan dakwaan pun kita datang, kita menyaksikan. Jangan sampai di sini tidak tegak lurus, itu aja. Pokoknya saya sangat berharap otaknya
gitu kan, dalangnya, inisiatornya, pendananya itu betul-betul dibongkar, terungkap. Karena bagaimanapun ini sangat merugikan saya, perusahaan, karyawan, konsumen-konsumen saya gitu kan. Ini benar-benar sangat merugikan dan betul-betul negara juga dirugikan. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri itu jadi menurun. Itu yang harus kita sadari. Supaya buzzer-buzzer seperti ini itu betul-betul kapok gitu kan. Mungkin selama ini tidak ada yang sampai diproses hukum atau apa, tidak dengan saya pokoknya sampai otak-otaknya, sampai dalang-dalangnya harus terbongkar. Betul, di penyidik sudah menyampaikan diduga ada aliran dana. Walaupun sebenarnya kami sudah tahu, tapi kami tidak bisa menyebutkan di sini. Tetapi saya memberikan clue-nya, aliran dana itu dari orang yang sedang bermasalah hukum juga dengan saya. Itu saja kuncinya. Inisial O. itu anda yang menyebutkan ya. Sinar tidak. Ya pokoknya sedang bermasalah hukum dengan saya kan laporin orang banyak Pak. Dalam masalah huru-hara ini yang saya laporkan banyak sekali. Jadi intinya di sini diduga ada aliran dana sangat jelas gitu kan. Dan waktunya juga ketika terjadi black campaign ini itu aliran dana yang transfer, entah yang setoran tunai atau apa, itu kan perlu didalami lagi. Itu intinya ada bukti aliran dana. Jadi kalau misalnya ada bukti aliran dana dan yang memberikan aliran dana itu tidak dijadikan saksi atau tidak diperiksa, itu saya akan protes keras. Kenapa? Ada apa? Gitu kan? Kenapa? Udah jelas dia sedang bermasalah hukum dengan saya. Apakah tidak bisa dengan akal pikiran kita setidaknya dijadikan saksi saja? Makanya kita lihat apakah yang memberikan transferan itu yang diduga ada aliran dana itu dijadikan saksi atau tidak, diperiksa atau tidak. Kalau tidak diperiksa berarti ada apa? Ibu Heni mau sampai sekarang orang baik, orang hebat, orang sukses. Hubungannya gimana Dok? Ada komunikasinya gitu? Tidak mau berkomentar. Biarkan saja. Kalau seandainya bukti transfer lain-lain kayak gitu, silahkan dibuktikan saja. Kayak itu buat apa transfernya, buat apapun itu kayak gitu silahkan. Bagi Heni Sagara dan sang suami, rentetan dugaan fitnah serta pencemaran nama baik yang menyudutkan mereka dengan narasi mafia skincare telah menimbulkan kerugian besar. Nama baik yang mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini tercoreng akibat tuduhan tersebut. Iwa Wahyudin mengungkapkan keyakinannya bahwa dalang di balik semua ini akan segera terungkap. Senada dengan sang suami, Heni Sagara tak mampu menyembunyikan rasa kecewa dan amarahnya. Ia berharap penuh agar aktor intelektual yang merancang fitnah ini bisa terbongkar di hadapan hukum. Kata mafia skincare ini menjadi judul yang mereka kembangkan, yang mereka mulai. Judul mafia skincare itu bukan cuman di satu momen aja. Di momen sebelumnya, teman-teman tahu ada sebuah podcast yang dilakukan oleh 2 orang influencer yang bergerak di bidang yang sama lah di dunia skincare gitu ya, yang membuat title podcast dengan judul Mafia Skincare. Dan jangan lupa juga kami juga membuat LP tentang black campaign pabrik kami yang katanya judulnya juga sama, Mafia. Alhamdulillah mafia pabrik kosmetik milik Mafia Skincare akhirnya disegel, akhirnya ditutup. Itu juga sudah kami bikin laporan polisi dan saat ini sudah tahap penyidikan. Jadi artinya Mafia Skincare ini menjadi judul yang mereka desain dari awal. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kami yakini ini sesuatu yang didesain sedemikian rupa supaya Bu Heni, istri saya, dan perusahaan saya dinarasikan, dipersepsikan oleh masyarakat sebagai mafia skincare. Itu tujuannya. Dan biarlah pengadilan nanti yang membuktikan. Sekali lagi kami yakini kebenaran akan menemukan jalannya dan otak, inisiator, pendana dari buzzer-buzzer ini, black campaign ini, fitnah ini, insya Allah akan terungkap. Ini bayangkan kita di black campaign
dengan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, seperti dibilang penjual merkuri, produksi merkuri, terpikir pun tidak pernah. Ini sampai paling tahta tertinggi, pemasok merkuri terbesar di Indonesia, satu butir pun nggak pernah, kepikiran pun nggak pernah. Itu bagaimana pertanggungjawabannya gitu kan. Ini tujuan dari si dalang ini apa gitu kan, sampai dibuat diledakan, mungkin biayanya juga ketika saya nilai mungkin unlimited ya gitu kan. Nah itu, jadi pokoknya saya minta ini tegak lurus dan sampai dalang otaknya, pendananya harus terbongkar itu. Pokoknya kalau tidak terbongkar saya tidak mau terima semuanya, saya akan terus menuntut keadilan. Kuasa hukum Henny Sagara menegaskan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial. Ia memperingatkan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik memiliki konsekuensi pidana yang nyata. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum berkomitmen untuk terus berjuang memulihkan nama baik Henny Sagara dan Iwa Wahyudin setelah sebelumnya diserang dengan narasi negatif mafia skincare. Harapan besarnya seluruh dalang dan otak intelektual di balik dugaan fitnah ini dapat segera terungkap secara terang benderang. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi gini, hari ini kita lihat sebuah sidang di mana ada 2 orang dipidana karena UU ITE. Ini adalah perkara kedua orang masuk penjara dikarenakan laporan dari Bu Henny. Inti dari cerita adalah bijaklah menggunakan media sosial, ya. Jangan jadikan buzzer itu adalah pekerjaan Anda. Karena apa? Karena di sini ada sanksi tindak pidananya. Kita lihat tadi apa yang disebut dengan mafia skincare, ya kan? Mafia skincare itu apa sih? Tidak ada satu putusan pun yang menyatakan klien kami, Bu Henny ataupun Pak Iwa ataupun perusahaan ataupun pabriknya melakukan tindak pidana, ya. Kemudian dalam BPOM pun juga hasil pemeriksaan tidak ada yang melanggar ketentuan. Sampai hari ini perusahaannya Bu Henny dan Pak Iwa itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Jadi semua fitnah, tuduhan, kami berjuang untuk memulihkan nama baik. Selama ini kami diam, tapi jangan lupa kami bergerak dan jangan lupa lagi kalau kami membuat banyak LP. Jadi kita tunggu saja. Satu persatu akan kita masukkan kepada penjara jika telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Perbuatan fitnah, perbuatan hoaks, dan mencemarkan nama baik pribadi ataupun perusahaan. Kita proses dan kita kawal langsung. Jadi tidak hanya orang-orang yang di bawah ini, tapi yang kita mau adalah siapa yang mendanai ini, berapa, kenapa ada orang yang telah menaruh sejumlah uang ataupun menyetorkan sejumlah uang tidak dijadikan saksi. Dan untuk itu kita akan meminta kepada penyidik, kalau perlu kepada Komisi 3, kita mintakan review. Di sini ada uang yang menyeberang dan kenapa tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga kita minta supaya perkara ini diteruskan, dicari betul otaknya. Ya. Jadi jangan cuma keroconya aja yang ditangkap saat ini, ya. Tapi adalah otaknya, siapalah mastermind-nya di sini. Disitulah yang akan kita cari dan kita kawal sampai selesai. Karena sekali lagi bukan apa-apa, nama baik itu mahal harganya. Dan itu perjuangannya luar biasa dan kami akan berjuang terus. Kekeh bertindak sendiri, seperti apa pula Gusnafili bantah keras terima aliran dana hingga tudingan adanya komando di balik postingan yang menyerang produk Henny Sagara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Dan kemarin Rabu 13 Mei 2026, babak baru persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Henny Sagara kembali bergulir di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Gusnafili.
Di hadapan majelis hakim, Gus Nafili tetap pada pendiriannya dengan membantah keras tudingan bahwa aksi unggahannya di media sosial merupakan pesanan atau dikomandoi oleh pihak tertentu. Ia menegaskan secara gamblang bahwa dirinya sama sekali tidak menerima aliran dana sepeser pun dan bersikeras bahwa seluruh konten yang ia bagikan adalah murni atas inisiatif serta kemauannya sendiri tanpa paksaan. Gimana Bang? Itu aja. Saya posting itu karena Bukan apanya itu yang tanggapan saudara ya. Apa lagi? terus saya awalnya juga kan kayaknya terima uang, tapi saya nggak Bukan terima. Apa lagi? saya hanya verifikasi. Sudah benar kalau itu. Gimana sidangnya Bang tadi Bang? Alhamdulillah baik. Lancar ya Bang. Tapi Abang sendiri melihat Ibu Heni Sagara seperti apa tadi Bang? Ya kan kemarin sudah minta maaf. Itu Abang secara tulis ya Bang minta maaf Bang? Secara tulis ya Bang? nggak ada media tertulis, nggak ada Tapi ada pena, nggak ada. Ada coba minta maaf. Tapi kalau secara langsung ya oleh oke. Kalau diberikan akses. Tapi Abang sendiri sampai sekarang ada rasa menyesal Bang? Menyesal mungkin kemarin, tapi kalau sekarang lebih ke ikhlas sih. Oke. Tapi Abang ada hubungan dengan terdakwa dua lainnya Bang? Enggak, Ada kenal kemarin itu aku hanya kenalan di Polda aja sih. Berarti Nggak ada hubungan. Jadi nggak belum mau transfer ya? Nggak menerima sama sekalipun, hanya pendukungnya di Menyesal kita. nggak? Menyikapi bantahan keras Gus Nafili, suami Heni Sagara, Iwa Wahyudin, memilih untuk tidak terlalu banyak berpolemik, namun tetap pada keyakinannya yang teguh bahwa setiap aksi menjatuhkan sebuah produk secara masif mustahil terjadi tanpa adanya dalang atau komando dari pihak tertentu di belakang layar. Bagi Iwa, pola unggahan yang bertujuan merusak reputasi bisnis mereka memiliki indikasi kuat adanya pihak yang menggerakkan, bukan sekadar inisiatif pribadi. Di sisi lain, Heni Sagara dan sang suami pun memberikan peringatan keras sekaligus pesan menohok bagi para terduga pelaku lainnya agar segera sadar, serta untuk pengguna media sosial jangan mau dibodohi-bodohi. Mereka menegaskan agar siapapun yang terlibat segera bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jangan sampai berakhir tragis menjadi tameng orang lain, seperti yang kini dialami oleh terdakwa Gus Nafili. Terutama bagi fans Nikita Mirzani, agar berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang dibuat oleh terdakwa Gus Nafili, karena akan diminta pertanggungjawabannya di depan hukum. Saya menanggapi pertanyaan terkait tidak adanya pengakuan dari Gus Nafili menerima dana dari pihak manapun, dan dia mengatakan hanya fans Nikita Mirzani. Saya nggak akan terlalu banyak berkomentar tentang itu. Yang pasti penyidik dan nanti majelis hakim maupun jaksa juga sudah ada di posisi tugasnya masing-masing, artinya nanti fakta persidangan yang akan membuktikan. Tapi kami yakin sekali lagi yang namanya buzzer, yang namanya konten-konten black campaign seperti ini, ketika kami tidak kenal dengan orang yang melakukannya, dengan pelaksananya, sangat tidak mungkin kalau tidak ada yang menginisiasi, tidak ada yang mengomandoi gitu, dan tidak ada yang memberikan support dana. Tapi tentu saja kita tidak boleh mendahului majelis hakim, kita tetap harus percaya pada penegakan hukum dan keadilan yang akan nanti mudah-mudahan bisa kami terima ya. Kan saya itu pelaporan tentang buzzer itu ada dua ya. Ini yang fansnya Nikita, dan yang satu lagi itu yang benar-benar ada bos besarnya, ada dalangnya, ada otaknya. Nah itu, jadi kalau yang untuk Gus Nafili oke lah gitu kan. Kalau yang untuk ini, yang dua orang terdakwa ini, yang minggu kemarin juga kita sudah melakukan sidang, saya yakin seyakin-yakinnya ada yang memerintahkan, karena kami pun sudah cukup bukti lah ya. Itu saya tahu siapa pendananya, siapa otaknya yang menyuruh menyerang saya
gitu kan, menyerang saya, usaha saya, personal branding saya tahu, dan kita juga terus melakukan upaya supaya pihak aparat penegak hukum tegak lurus, supaya diusut otaknya, dalangnya yang menyuruh untuk menyerang saya, black campaign usaha saya. Jadi banyak korban gara-gara postingan mereka ya, bukan cuman usaha, ya keluarga juga kan, kredibilitas istri saya, kami, usaha, anak-anak, keluarga kan jadi korban. Itu saja. Jadi karena itulah kami tidak akan pernah menyerah. Mereka sekali lagi yang melakukan modifikasinya, yang menjalankan perintahnya itu saya tidak terlalu berpikir untuk menjebloskan mereka ya. Artinya mereka tidak punya niat karena tidak kenal sama kita. Sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, mereka tidak kenal dengan kita, bagaimana mungkin mereka punya niat jahat. Ya orang tidak kenal, yang punya niat jahat pasti ada di belakangnya. Pasti otaknya, pasti menjadi pendananya, inisiatornya, dan punya kepentingan tertentu. Henny Sagara dan sang suami kini melangkah dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan segera berhasil membongkar sosok intelektual yang menjadi dalang di balik serangan sistematis terhadap bisnis mereka. Berdasarkan penelusuran mereka, motif di balik pengerahan akun-akun buzzer tersebut disinyalir berawal dari upaya pemerasan yang gagal. Sebuah tindakan yang bahkan oleh pihak penyidik disebut sebagai motif yang sangat kejam karena sengaja dirancang untuk menghancurkan reputasi seseorang. Harapan besar kini disandarkan Henny Sagara pada proses hukum yang tengah berjalan agar otak utama di balik rangkaian fitnah keji ini segera terungkap identitasnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Di dalam kasus ini banyak sekali keajaiban-keajaiban. Nanti teman-teman semuanya lihat saja endingnya seperti apa. Yang penting saya dan suami sangat percaya diri bisa membongkar dalang otak pendana yang menyuruh menyerang saya, usaha saya dengan sangat keji dan tidak bermoral. Saya sudah pegang semua buktinya, saya sangat yakin bisa membongkar kejahatan para bos-bos buzzer ini yang atas dasar satu. Ini asal mulanya itu satu, karena pemerasan yang gagal. Ada proses pemerasan dan saya juga sudah laporkan ke pihak berwajib proses pemerasan itu ya, percobaan pemerasan. Yang kedua, banyak sekali proses persaingan bisnis yang tidak sehatnya itu mereka memblack campaign dengan keji, malah bahasa penyidik sekali ini sangat kejam. Itu bahasa penyidiknya loh. Yang mereka lakukan dengan bukti-bukti yang sudah dilihat, penyidik sendiri bilang ini sangat kejam. Persaingan bisnis yang sangat kejam, itu yang harus dicamkan. Dan kami tidak akan pernah menyerah untuk menyelesaikan kasus ini, untuk membuka tabir siapa dalang, siapa inisiator, siapa pendana dari semua black campaign ini. Teman-teman kalau lihat postingan Bu Henny hari ini di Instagram, bagaimana wajah istri saya dibikin seperti babi, bagaimana kalau teman-teman punya anak, membuka konten itu, ibunya diposting menyerupai babi dengan narasi yang begitu kejam, begitu keji. Kau Henny Sagara! Publik kembali digegerkan dengan nama Henny Sagara. Dulu, pabriknya pernah disegel BPOM karena pelanggaran serius. Tapi anehnya, kini pabrik itu bisa beroperasi lagi seolah tak ada masalah. Pertanyaannya, siapa yang melindungi? Padahal, Melvina sudah terang-terangan mengaku bahwa produk Henny Sagara penuh overclaim, bahkan diduga mengandung bahan berbahaya. Saya kira kita mesti berpikir keras ya, pemerintah dalam hal ini juga berpikir keras bagaimana sosial media ini mesti di-maintain sedemikian rupa, mesti dibatasi. Yang hal-hal seperti ini, konten-konten seperti ini yang merubah bentuk wajah orang, menarasikan hal yang tidak benar, yang berisi fitnah dan black campaign, sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya, ini saya kira mesti diberantas ya. Status naik sidik. Henny Sagara bongkar dugaan pemalsuan produk miliknya. Benarkah ada unsur tindak pidana curang yang disengaja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.
Pemirsa Intens Investigasi, persoalan yang dihadapi Heni Sagara ternyata tak berhenti pada serangan fitnah karena kini muncul dugaan pemalsuan produk skincare miliknya. Iwa Wahyudin menegaskan bahwa laporan terkait praktik ilegal ini telah resmi naik ke tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana curang, mengingat hasil penelusuran memastikan bahwa produk-produk skincare tersebut bukanlah barang asli keluaran pabrik Heni Sagara. Langkah hukum tegas ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen sekaligus upaya untuk memberantas oknum yang secara sengaja ingin merusak kredibilitas bisnis mereka melalui jalur pemalsuan produk yang sangat merugikan. Saya baru konsultasi dengan penyidik PPA, PPO Polda Jabar terkait LP kami yang saat ini sudah masuk tahap sidik, ya. Jadi beberapa langkah lagi tinggal penetapan tersangka. Yang pertama, LP kami terkait pemalsuan produk, ya. Jadi ada etiket biru yang dipalsukan yang menggunakan nama istri saya, Apoteker Heni Purnamasari, dengan label Apotek Purnama Jaya. Yang itu sudah dibuktikan, sudah dalam penyelidikan dan sekarang sudah sidik. Sudah dapat dipastikan itu bukan punya kami. Jadi hari ini klien kami juga menindaklanjuti terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh beliau, ya, yang mana kita bisa melihat adanya produk beliau yang dipalsukan, ya kan? Produk berupa lotion yang kemudian dipalsukan, ada etiket birunya yang bukan dibuat oleh Bu Heni Sagara selaku apoteker, tapi di situ produk Bu Heni. Ngakunya begitu. Artinya apa? Di situ ada perbuatan curang yang menyesatkan, menggunakan nama produk lain kami untuk keuntungan pribadi. Itulah kenapa Ibu Heni mengatakan kasus ini penting, karena kasus ini tuh berdampak dengan apa yang dilakukan pihak-pihak lawan yang mendiskreditkan beliau. Bu Heni menjual produk yang mengandung hidrokinon, apa itu? Secara bebas. Saya ingatkan ya, Ibu Heni itu adalah seorang apoteker yang punya izin dan sampai hari ini pun masih berizin. Tidak pernah dicabut. Bisa melakukan izin dan melakukan praktik kefarmasian. Dan yang dilakukan orang itu apa? Memalsukan produknya, melabeli dengan apotek Purnama Jaya, ya kan? Nah, itulah yang kita masuk kepada materi. Masalah pemalsuan produk ini kian meruncing setelah terungkap adanya keterlibatan dua oknum inisial MF dan LP dengan profesi tertentu yang diduga sengaja melakukan ulasan terhadap produk skincare palsu tersebut. Aksi mereka tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga dianggap telah mendiskreditkan profesi apoteker melalui narasi-narasi yang menyudutkan. Iwa Wahyudin memastikan bahwa kedua laporan terkait oknum tersebut kini statusnya sudah naik ke tahap penyidikan, menandakan adanya bukti kuat pelanggaran hukum yang dilakukan. Lebih lanjut, kuasa hukum Heni Sagara memberikan penjelasan mengenai ancaman pidana berat yang menanti para pelaku atas dugaan penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik profesi. Kedua, terkait juga dengan LP yang tadi, ada dua orang profesi tertentu lah ya yang membuat live TikTok, Tenaga medis ya. tenaga medis lah ya, yang mereview dan mengomentari terkait produk dimaksud dengan membawa-bawa nama apoteker lah, mendiskreditkan profesi apoteker. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwa, klien kami, bahwa terhadap dua orang tenaga medis tadi itu inisial MF dan LP disangkakan pasal 433 dan 434 KUHP itu tentang pencemaran nama baiknya ya, pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Kemudian ancaman pidananya itu di 1 tahun 6 bulan dan 3 tahun. Di balik gelombang laporan hukum yang mereka layangkan, Heni Sagara dan sang suami akhirnya buka suara mengenai alasan mendasar di balik langkah tegas tersebut. Bagi mereka, menempuh jalur hukum bukan sekadar mencari kemenangan, melainkan satu-satunya cara tersisa untuk membela diri dari serangan yang bertubi-tubi sekaligus upaya krusial untuk memulihkan nama baik yang telah tercoreng.
Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan persepsi publik dan membuktikan kebenaran di tengah badai fitnah yang mengancam kredibilitas bisnis yang telah mereka bangun dengan susah payah. Pokoknya intinya adalah sekarang kita selalu berjuang untuk mengembalikan nama baik yang selama ini sudah dihancurkan oleh buzzer-buzzer. Jadi ternyata yang diisukan mafia itu barangnya semuanya palsu. Iya, betul sekali. Jadi bukan barang saya, etiket biru memang nama saya tapi bukan buatan saya. Nama saya hanya dipergunakan, mungkin dengan menggunakan nama saya dia mudah untuk menjual, kepercayaannya tinggi, apoteker Henny sudah dikenal di mana-mana. Jadi laku gitu kan, rata-rata kan barang yang dipalsukan barang yang laku, betul tidak? Nah itu, jadi etiket biru saya selama ini yang dibilang katanya mafia skincare lah, etiket biru semuanya itu barang-barang yang dipalsukan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.